مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan pada kita. Nikmat yang besar, utamanya nikmat iman. Banyak orang yang pagi ini masih hidup tapi belum tentu beriman. Dan kita masih diberikan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Yang Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Nah, tinggal kita, setelahnya kita diberikan nikmat oleh Allah sebanyak ini, apakah kita bisa mensyukuri, memanfaatkan kenikmatan itu dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mulia. Dan ketika kita dimatikan oleh Allah nantinya, mati kita minimal husnul khotimah dan syukur-syukur mencapai derajat syahid. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mulia. Mulia dalam pengertian bukan mulia di hadapan manusia saja, bukan mulia menurut ukuran manusia saja. Banyak orang yang hidup sekarang ini dimuliakan oleh banyak orang, sampai sebutannya yang mulia, sebutannya yang mulia. Pak Hakim waktu sidang itu panggilannya bukan Pak Hakim, yang mulia. Tapi yang kita maksud pagi ini, hidup mulia bukan mulia menurut ukuran manusia, tapi mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Mulia kalau kita membuat ukuran manusia, kadang-kadang hanya karena status sosial. Dimuliakan oleh banyak orang karena status sosial. Padahal status sosial seperti itu belum tentu orang ini nanti mulia di hadapan Allah, belum tentu. Kekayaan yang melimpah belum tentu menjadikan orang itu mulia di hadapan Allah. Pangkat yang tinggi belum tentu bisa menjadikan orang itu nanti mulia di hadapan Allah. Tetapi yang namanya takwa kepada Allah, takwa kepada Allah, itulah yang dijamin kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pangkat tinggi mengantarkan ke jeruji besi. Jenderal polisi, jenderal walaupun belum bintang 4 tapi jenderal. Karena ulah Joko Chandra, masuk bui. Begitu pula yang lain. Ketika dia masih belum masuk bui, mulia. Tapi sekarang hina. Begitu pula status sosial yang lain. Sekarang menjabat belum tentu dia mulia di hadapan Allah. Dulu jadi menteri, kemudian masuk ke jeruji besi karena korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini benar-benar kita gunakan, kita manfaatkan untuk merintis jalan, melakukan banyak aktivitas sehingga kita hidup di dunia ini mulia, tapi mulia juga ketika kita di akhirat. Sebagaimana di surat 49 ayat 13 itu. Inna akramakum
Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di Al-Quran cukup banyak seruan Allah pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Cukup banyak seruan itu. Ya. Berarti kita ini cukup banyak diseru, diperintah oleh Allah untuk berjuang, berusaha menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Karena kita diperintah, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa yang takwa berarti mulia. Disinilah yang senantiasa kita ingat supaya kita benar-benar ya mulia. Tidak hanya mulia di dunia, tetapi terutama mulia di sisi Allah kelak. Begitu pula tentang mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Melarat yo mati, kaya yo mati nanti, menjabat yo mati, sedang dicalonkan jadi wali kota yo mati. Tidak ada yang tidak mati. Tetapi walaupun sudah banyak orang yang mati, mati itu pun bermacam-macam. Ada orang-orang yang sudah mati itu matinya su'ul khotimah, sangit, mati sangit, mati dalam perbuatan yang jahat. Minimal ayo kita berusaha di saat kita dimatikan oleh Allah nanti, akhir hayat kita husnul khotimah, akhir hayat yang indah. Bagaimana akhir hayat yang indah itu? Mati dalam keadaan tetap beragama Islam dan dalam ketaatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dalam ketaatan menjauhi larangan-larangannya. Kondisi seperti itulah, kematian seperti itulah yang insya Allah kita akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Syukur-syukur kalau mati kita mati karena menegakkan agama Allah. Mati. Allah memberikan predikat yang khusus tentang orang yang mati, orang yang terbunuh karena menegakkan agama Allah. Bal ahya'u. Mereka itu tidak mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dan bahkan mendapat rezeki. Mati dengan berbagai macam kategori dibentangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu pula kehidupan mulia atau hina dibentangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tinggal kita, adakah kita tahu ini loh jalan menuju kemuliaan, ini loh jalan menuju husnul khotimah atau menuju syahid. Tinggal kita tahu, dan setelahnya tahu, tinggal kita apakah kita mau. Karena belum tentu orang itu tahu bahwa jalan ini yang mengantarkan kita menjadi orang yang mulia, belum tentu tahu. Atau ada orang yang tahu ini loh jalan menuju kemuliaan hidup, tapi belum tentu mau mengikutinya. Begitu pula tentang mati, tahu kematian inilah yang mengantarkan kita menjadi husnul khotimah, tahu, tapi belum tentu mau. Kematian inilah menjadikan kita ini syahid, tapi belum tentu mau. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita menjadi orang yang tahu semuanya itu, dan kemudian kita cerdas untuk menentukan sikap, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah yang berbahagia, barangkali pengantar saya sampai di sini. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan, monggo. Kalau belum ada, saya lanjut. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara hidup mulia, alhamdulillah,
Kita keturunan Adam ini, manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah. Di surat 17, surat Al-Isra ayat 70. Jadi surat 17 ayat 70. Walaqad haramna bani Adam. Yun tolong Ustaz. 17:70, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk. Dari ayat itu jelas, kita Bani Adam, keturunan Adam, manusia sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat ini jelas. Walaqad haramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Tinggal kita. Sudah dimuliakan oleh Allah, tetapi tidak bisa menjaga kemuliaan kita. Diberikan mulia oleh Allah, tapi perbuatannya dari soal rezeki, Allah memberikan rezeki baik-baik, tapi dia tidak mencari rezeki yang baik. Hanya karena dijanjeni oleh terdakwa oleh buron, dijanjeni sekian, terbelalak matanya sehingga menempuh jalan rezeki yang tidak halal. Itulah di antara manusia. Jadi kembali pada 17:70 jelas. Allah telah menjadikan kita Bani Adam ini, manusia ini sudah dimuliakan. Ayo jaga kemuliaan ini. Di lain ayat di surat 95 Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu telah kuciptakan dalam keadaan yang paling baik. Dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia inilah makhluk yang terbaik. Diberikan faktor yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yakni akal. Tinggal manusia yang diberi akal itu digunakan apa akalnya ini? Digunakan ngakali wong banyak. Ya. Akal-akalan. Nah, tinggal kita. Kalau akal kita digunakan untuk menuju kebaikan, kemanfaatan, insya Allah, akan menjadikan kita ini orang yang mulia dengan akal yang diberikan oleh Allah tadi, karena akal yang dilandasi dengan iman tadi. Tapi kalau akalnya hanya dilandasi hawa nafsu, ya dipakai ngakali orang. Saya kemarin baca artikel di koran itu. Ya barangkali untuk menghindari calon tunggal, barangkali begitu. Ini kan musim akan pilihan kepala daerah. Untuk menghindari calon tunggal. Anak Pak Presiden yang sudah dicalonkan menjadi wali kota Solo. Lawannya siapa itu? Tukang penjahit. Saya berpikir, iki temen tak dagelan iki. Nah ini kita berpikir itu. Tukang penjahit ya, akan bersaing dengan temen tak iki. Jangan-jangan yang sekedar ketok aja gak bumbung kosong. Akal. Baik, para jamaah yang berbahagia. Untuk mencapai hidup yang mulia, sesungguhnya kita itu sudah diberikan modal dasar oleh Allah. Tinggal bagaimana setelahnya kita diberikan modal dasar itu, lalu kita proses. Katakanlah kalau kita bicara input, proses, output. Inputnya sudah diberikan oleh Allah.
Apa input yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Surat 16, surat An-Nahl ayat 78. Surat 16 ayat 78, itulah input yang diberikan oleh Allah kepada kita, modal dasar diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Itu modal dasar yang diberikan oleh Allah. Ketika kamu dilahirkan oleh ibumu, kamu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui satu apapun. Andai kata keadaan seperti itu dibiarkan oleh Allah sepanjang hidup, kita menjadi orang yang lola karena tidak mengetahui satu apapun. Tapi Allah tidak membiarkan kita. Kita diberikan modal dasar PPH, pendengaran, penglihatan, dan hati. Inilah modal dasar diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu apa kata Allah? Allah menyatakan la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Gunakan PPH-mu, pendengaran, penglihatan, dan hatimu. Gunakan, proses dengan benar, untuk menghasilkan output yang bagus, jadi orang yang mulia. Walaupun inputnya bagus, tapi kalau prosesnya tidak beres, outputnya juga tidak akan bagus. Diberikan pendengaran tidak untuk mendengarkan sesuatu yang manfaat, terutama mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau. Diberikan penglihatan, tidak mau untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi yang dilihat adalah masalah-masalah yang enggak beres. Begitu pula hati. Untuk itu modal dasar diberikan oleh Allah ini, mari manfaatkan betul. 1678 tadi. Allah memberi kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati, la'alakum tashkurun, agar kita ini bersyukur, memanfaatkan sungguh-sungguh. Di samping 1678, Allah beri juga modal dasar lagi. Surat 26 ayat 78 juga. Dialah Allah. 26. Dia Allah yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan aku, dan Dia yang beri petunjuk kepadaku. Tidak ada orang yang diciptakan oleh Allah tidak diberi petunjuk, tidak ada. Diberi petunjuk. Ini modal dasar. Di samping diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, dan juga diberikan petunjuk. Apa petunjuk ini? Agama Islam ini petunjuk. Tinggal kita, tinggal manusianya diberi petunjuk. Ada yang mau, tapi ada yang tidak mau. Jadilah orang-orang yang mau menerima petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kalau kita memang ingin hidup yang mulia, dunia sampai akhirat kelak. Ketika seseorang itu menolak, tidak mau diberi petunjuk oleh Allah, jangan berharap orang itu menjadi mulia. Gunakan pendengaran, penglihatan, dan hati kita sesuai dengan maksud Allah, sehingga mengantarkan kita nanti mati yang indah, akhirat indah. Tapi kalau pendengaran, penglihatan, dan hati kita tidak digunakan dengan bagus, maka Allah sudah mengancam dalam ayat-ayat yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada modal dasar. Modal dasar. Di surat At-Taghabun, surat 64 ayat 2. Diberi petunjuk oleh Allah, tapi tidak semua orang mau menjadi orang beriman. 64 ayat 2.
Dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Dialah Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu. Dialah Allah yang telah memberikan modal dasar kepadamu. Tapi manusia ada yang iman, tapi juga ada yang kafir. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini kita dalam keadaan beriman. Jaga baik-baik, pertahankan iman kita, dan bahkan tingkatkan kualitas iman kita. Karena banyak loh orang yang dulunya beriman tapi kemudian menjadi kafir. Tapi juga banyak orang yang dulunya kafir tapi kemudian karena menggunakan akalnya terbuka hatinya lalu menjadi orang beriman. Nah, kita yang sedang dalam keadaan beriman, ayo pertahankan iman ini, tingkatkan iman kita. Iman inilah yang melandasi kehidupan ini. Dengan iman itulah seseorang akan berani untuk melakukan kebaikan. Dengan iman inilah seseorang akan berani untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan dengan landasan iman itulah Allah menilai. Orang berbuat baik kalau tidak dengan landasan iman, tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun berbuat baik, tapi karena bukan landasan iman, kebaikan yang dilakukan itu hanya ada nilai di hadapan manusia. Iman landasannya. An-Nisa 124. Man amil sholihan. Barang siapa dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Wa huwa mu'minun, sedang dia adalah dalam keadaan beriman. Walaupun berbuat baik, kalau tidak dengan landasan iman, tidak ada nilai di sisi Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Termasuk juga di ayat yang lain, iman menjadi landasan ini. Surat 3 110. Kuntum khairal umat ukhrijat linas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khairal umat. Syaratnya apa? Mengajak, menyeru manusia pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Landasan iman, wa tu'minuna billah. Dengan iman kemudian berani untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan orang-orang yang sekarang menyeru kepada kebaikan dilandasi iman. Kalau tempo hari barangkali ibu bapak mengikuti kabar, baru saja diproklamirkan namanya KAMI. Bukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam, KAMI. Koalisi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Mudah-mudahan mereka-mereka yang tergabung di KAMI itu dilandasi dengan iman, dengan niatan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan negeri ini, yang oleh mereka diibaratkan Indonesia ini sebuah kapal yang lagi goyang.
tinggal tenggelam. Wallahu alam, benar atau tidak? Maka penguasa mendengar ini jangan marah. Penguasa mendengar ini jangan marah. Ya, duduk bersama, dialog. Dari sudut pandang apa kamu menganggap ini kapal sedang goyang? Tunjukkan, pemerintah punya dalil-dalil kapal tidak goyang. Tapi ini goyang, ayo duduk yang baik. Sehingga ketemu jalan keluar yang bagus bagaimana menyelamatkan negeri ini. Bagaimana menyelamatkan rakyat ini. Di sini perlunya PPH, pendengaran. Setelah mendengarkan jangan emosi. Jangan lalu itu omongan orang-orang yang jangan. Ini masukan penting, jangan marah. Jadi kalau ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, ini sebenarnya sentilan yang penting bagi penguasa negeri ini, termasuk bagi wakil-wakil rakyat. Jangan dianggap itu omongannya orang frustasi, ndak. Ketang-ketang si ono sing gelem ngono. Nek wis kabeh membiarkan, biarlah tenggelam. Oh, soro nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada hidup mulia. Oleh karena itu, mari kita berusaha betul-betul dengan input yang diberikan oleh Allah tadi, dengan modal dasar diberikan oleh Allah tadi, kita proses, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya kalau kita bicara rezeki, rezekinya rezeki yang baik. Dari membanting tulang yang seperti itu mendapat rezeki halal. Tapi prosesnya, penggunaannya tidak baik. Maka hasilnya juga tidak baik. Dari rezeki yang baik karena prosesnya salah, outputnya juga tidak bagus. Sama dengan yang lain. Ingin menjadi penguasa, berangkatnya baik. Tapi setelahnya jadi macam-macam. Akhirnya juga tidak baik. Padahal kita hidup ini suatu ketika nanti mati. Dan kalau sudah mati diingat oleh generasi berikutnya. Ada pepatah gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Terserah kita. Mau menjadi gajah sehingga mati dikenang kebaikan kita. Mulia, tidak sekedar mulia di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Atau kita ingin menjadi harimau meninggalkan belang. Na'udzubillah. Tapi yang terang mati diingat oleh generasi berikutnya. Surat 37. Surat As-Saffat. Di antaranya ayat 108 itu. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kami abadikan untuk Ibrahim bagi orang yang datang kemudian. Generasi berikutnya di surat 37 itu insya Allah ada 4 ayat yang bunyinya seperti itu. Untuk Nabi Nuh, untuk Musa dan Harun, untuk Ibrahim, untuk Ilyas, sama. Wa tarakna fil akhir. Sama dengan orang-orang sekarang. Mati diingat oleh generasi berikutnya. Sehingga jangan sampai ada orang berkata, muga-muga aja kaya sing wingi. Jadi ibarat ke-RT-an sudah ganti RT, lalu masyarakat berkata, semoga RT yang sekarang tidak seperti RT yang lalu. Apa artinya? Berarti RT yang lalu nggak beres. Dikenang. Itu paling rendah RT. Sampai tertinggi RI 1. Mudah-mudahan orang akan berkata baik. Semoga yang sekarang lebih baik dari yang telah lalu. Dan kenangan akan diukir nanti itu. Terutama di hadapan Allah nanti. Oleh karena itu input yang diberikan oleh Allah tadi, PPH, pendengaran, penglihatan dan hati yang diberikan oleh Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah, ayo gunakan sungguh-sungguh untuk menghadapi kehidupan ini
Sehingga ibarat kita itu menyeberangi lautan, kita berhasil menyeberang dengan selamat. Akhirnya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, manakala kita tidak memanfaatkan PPH tadi, pendengaran, penglihatan dan hati, tidak kita syukuri, tidak kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, maaf, Allah mengatakan tidak enak memang. Apa kata Allah? Satu, Allah mengatakan kama salil kalbi, kayak asu. Yang kedua, Allah mengatakan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Bahkan Allah mengatakan mereka seperti keledai, orang-orang yang tidak mau dengan ayat-ayat Allah, yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati. Maka Allah mengatakan seperti itu, karena mereka hanya menuruti hawa nafsu. Surat 7 Al-A'raf 176. Jangan kita kena ayat ini kalimat yang kedua, tapi ayo kita ayat ini kalimat yang pertama. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kalau kita mau ayat-ayat Allah, jika kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya, dimuliakan kita dunia sampai akhirat. Kalau mau ayat-ayat Allah, dengan PPH yang diberikan, dengan hidayah yang diberikan, mau dengan Al-Quran, mau dengan Islam ini, ditinggikan derajatnya. Tidak hanya dunia, tapi sampai di akhirat kita mulia. Tetapi karena mereka hanya mengikuti keinginan yang rendah, mereka hanya mengikuti hawa nafsu, maka kata Allah, kama salil kalbi, mereka seperti anjing. Tidak enak perumpamaan ini. Dan Allah menerangkan mengapa Allah mengatakan seperti anjing, kok tidak seperti kerbau, seperti anjing. Anjing itu kalau kamu halau, menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, juga menjulurkan lidahnya. Dituturi yo melet, gak dituturi yo melet, umpamanya nasu. Jadi kalau ada orang dilingno, gak nggatekno, berarti koyo asu. Dan anjing itu bodoh. Yang datang itu jeragannya yang jenggong deh. Sing teko maling ya jenggong. Anjing itu. Diuncali balung mingkem. Diming-iming sakmene miliar. Oh, mingkem wis. Kaya asu iku. Piro sih 7 miliar itu. Tapi mengantarkan dia menjadi seperti ayat ini, seperti anjing. Mari jenggong-jenggong sampe nuncali balung, mingkem wis ngrakoti balung. Ndak enak ayat ini. Yang kedua, suratnya tetap ayatnya 179. Ya. Dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Merekalah orang-orang yang lengah. Para jamaah yang berbahagia, 3 tadi diungkap lagi oleh Allah, PPH. Kalau Allah mengatakan la'alakum taskurun, syukuri, gunakan dengan baik, dengan benar.
Kalau tidak digunakan dengan benar, itulah ayatnya. Mereka diberikan hati, punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tidak digunakan, dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balum adol, lebih hina lagi. Lebih hina lagi. Disinilah yang manusia harus tahu dan kemudian jauhi sikap seperti itu. Jauhi sikap seperti itu. Supaya kita tidak dikategorikan oleh Allah seperti anjing. Supaya kita tidak dikategorikan oleh Allah seperti hewan ternak dan seterusnya. Tapi kita betul-betul menjadi orang yang mulia ketika hidup di dunia. Dan lebih-lebih mulia ketika di akhirat. Kuncinya inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatihi. Takwa yang sebenar-benarnya. Taat melaksanakan perintah Allah hanya karena Allah. Semata-mata mengharap ridhonya. Tidak melanggar aturan Allah karena takut kepada Allah. Tapi namanya manusia dilalaikan ini. Umumnya manusia itu hanya takut kepada yang bisa dilihat. Ketika dia akan melakukan kejahatan, merundingkan kejahatan, memusyawarahkan kejahatan, tidak ada orang lain yang tahu, anggapannya aman. Padahal Allah sudah mengingatkan itu. Kamu hanya bisa bersembunyi dari manusia. Tetapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Sepotong ayat ini kalau betul-betul dipahami oleh semua manusia, terutama orang Islam, beres hidup ini. An-Nisa 108. Ayat ini kalau dipahami, dipraktekkan kehidupan, beres. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Kalimat pertama jelas, yaktafuna minan nas. Mereka hanya bisa bersembunyi dari manusia. Dengan segala caranya, tidak konangan oleh manusia saat itu. Rapat di gubuk tengah sawah, 4 orang, jauh dari kampung, tidak ada orang dengar, tidak ada orang tahu. Ketika mereka 4 orang membicarakan sesuatu kejahatan, merencanakan kejahatan, sungguhnya Allah ada di tengah-tengah mereka, tahu. Pembagian tugas. Kamu sebagai sopir ya, nanti kalau di jalan ada tiang listrik tabrak. Kamu sebagai dokter ya, nanti buat berita batuk kumbendol. Akhirnya masuk penjara semua itu. Sama dengan kasus Joko Chandra ini sama. Ketika sang jaksa bepergian ke luar negeri, tiba konangan. Ketika jenderal-jenderal melakukan suatu konangan. Di dunia sudah hancur namanya. Apalagi besok di hadapan Allah. Lo kalau ingat ini beres. Yaktafuna minan nas. Mereka hanya bisa bersembunyi dari manusia. Wala yaktafuna minallah. Tapi mereka tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Ketika seseorang, beberapa orang ngumpul membicarakan kejahatan, Allah Maha tahu. Mudah-mudahan penguasa negeri ini, siapapun mereka, jangan punya rencana jahat. Terutama jangan jahati umat Islam. Jangan jahati agama Islam. Contoh, sertifikasi dai dimunculkan lagi nih ya. Wakil Ketua MPR sudah ngomong, sudah mengingatkan program itu nggak baik, jangan dilanjutkan. Sertifikasi para dai. Mudah-mudahan tidak ada niatan jahat
oleh mereka yang punya ide itu untuk jahati agama Islam. Tapi Allah Maha tahu. Yang tahu hatinya manusia ini hanya Allah. Mudah-mudahan tidak hanya wakil ketua MPR yang ngomong, Hidayat Nur Wahid yang ingatkan. Mbok ya umat-umat Islam, tokoh-tokoh yang lain yang punya jabatan ngomong, elingno iku. Keberanian untuk itu diperlukan. Nah, para jamaah dirahmati Allah, hidup mulia. Lanjut, terakhir, mati syahid. Karena memang tema kita pagi hari ini, hidup mulia, mati syahid. Mati itu pasti, dan mati itu takdir. Kalau Allah belum mentakdirkan mati, ya belum mati. Minum baygon, tujuannya supaya mati. Ternyata setelahnya minum, konangan putune, gak sido mati. Dan masih banyak kasus-kasus lain. Tapi juga sebaliknya nih, durung aja mati, masih diancam harus dipateni, ya gak mati. Untuk itu bicara mati tidak usah ketakutan. Yang penting mati kita, mati kita husnul khotimah, syukur-syukur dalam puncak syahid. Palestina insya Allah banyak ini ya, syuhada, orang-orang mati syahid. Nah, dua-duanya diterangkan. Mati sangit, ya, korupsi, konangan di penjara, mati di penjara, sangit. Contoh gampang saja itu. Tapi ketika kita menegakkan agama Allah, kita menegakkan kebenaran, kemudian al-maut menjemput. Yang penting landasannya karena iman, bukan karena kendel-kendelan. Ya seperti tadi saya singgung, kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, bukan kendel-kendelan. Pada mereka kita ingatkan, lakukan itu bukan karena kendel-kendelan, bukan karena mencari nama, tapi karena ada iman, benar-benar karena Allah kita ingin menyelamatkan rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Tapi kalau hanya karena kendel-kendelan, nama saya, termasuk kita, karena iman. Karena iman. Kita berani menegakkan yang hak adalah karena iman, semata-mata mengharap ridha Allah. Kita berani menyatakan yang batil adalah batil karena iman, semata-mata mengharap ridha Allah. Yang kemudian karena itulah kita mati, insya Allah, tidak sia-sia mati kita. Al-Quran banyak memberikan keterangan tentang mati syahid. Salah satunya surat 2 ayat 154. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian. Itu surat 2 154. Dan jangan kamu katakan Al-Baqarah nih. 154. Jangan kamu mengira, jangan kamu mengatakan. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang berbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jangan kamu mengatakan, jangan kamu mengira orang yang mati, orang yang terbunuh karena menegakkan agama Allah itu mati. Dia memang mati, ruh berpisah dengan jasad, mati. Tapi Allah menegaskan bal ahya'un. Hanya mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. Bagaimana mereka hidup di sisi Allah? Bagaimana? Kita tidak tahu itu, tapi yakin sesuai dengan ayat Allah tadi, bal ahya'un,
Bahkan mereka sudah hidup di sisi Allah. Luar biasa. Tanpa mengalami hisab. Tanpa mengalami hisab. Dan mereka mulia di sisi Allah. Lantaran matinya karena menegakkan agama Allah. Disinilah para jamaah yang berbahagia, motivasi yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita tidak ada ketakutan dalam rangka menegakkan agama Islam ini. Kita tidak ada ketakutan mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Bukan Islam agama yang paling benar, bukan. Tapi Islam adalah satu-satunya. Karena ayatnya begitu. Inna dina indawal Islam. Bagaimana kalau tidak Islam? Allah mengatakan kalau tidak Islam, wala yuqbalu minhu, tertolak. Ali Imran 85. Jadi ketika kita mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, kita kaitkan dengan Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa, tidak peduli siapa kamu. Barang siapa, apakah kamu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, apakah kamu pejabat atau tidak pejabat, barang siapa yang masih yang tidak mengikuti, tidak meluk agama Islam, fala yuqbalu minhu, tertolak. Dan di akhirat kata Allah, mereka termasuk orang yang rugi. Jadi ayat ini jelas. Kalau saya kaitkan dengan Ali Imran 19 tadi jelas. Inna dina indawal Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu ancamannya kalau tidak Islam, itu Ali Imran 85. Islam yang bagaimana? Nah, di sini. Bukan Islam yang pasif. Bukan Islam yang kemudian diam saja. Bukan Islam yang sabar ketika agamanya diinjak-injak, bukan. Tapi Islam yang punya giro, punya semangat untuk menegakkan agama Allah. Kenapa? Itulah janji Allah tadi. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati dalam menegakkan agama Allah itu mati, bukan. Mereka hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah. Ayat yang serupa kalau tadi surat 2 ayat 154, ayat yang hampir sama dengan itu surat 3 Ali Imran 169. Hampir sama dengan itu, tapi belakangnya tambah lagi rezeki. 3:169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Sama dengan tadi, ada tambahan. Bahkan mereka itu mendapat rezeki. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati dalam menegakkan agama Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah, bahkan mereka mendapat rezeki. Disinilah para jamaah yang berbahagia, yang kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina tidak ada rasa takut sedikit pun, walaupun hanya ketepil menghadapi orang kafir dengan senjata seperti itu, tidak takut. Dan semoga mereka tetap dengan niat yang suci menegakkan agama Allah di bumi Palestina. Begitu mereka kena bom, maka insya Allah mereka adalah syuhada. Nah, ayat-ayat inilah yang kemudian barangkali memberikan motivasi kepada kita. Kita diberikan suntikan imunisasi supaya lebih sehat.
Tidak sekedar imun yang ditingkatkan, tapi iman. Iman. Karena hari ini yang banyak diomongkan imun. Tapi iman jarang diomongkan. Mati syahid. An-Nisa surat 4 ayat 74. Penghargaan Allah kepada orang-orang yang mati karena menegakkan agamanya. Karena itulah hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, kemudian mereka gugur, mereka mati karena menegakkan agama Allah. Ketika kita melihat monumen ya, di Jabal Uhud, segitu banyak saudara-saudara kita mati, tetapi mereka bukan mati sia-sia. 70 syuhada ketika mereka perang Uhud. Nah, seperti itulah para jamaah yang berbahagia. Tinggal pilih. Yang terang, mati itu pasti. Adapun kapan, tiap manusia sudah ada ketentuan ajalnya. Kalau sudah waktunya, tidak bisa mundur. Tapi kalau belum waktunya, walaupun minta, juga akan dijawab durung wayai. Tetapi yang penting sekali lagi, ayo minimal husnul khotimah. Ada berapa ayat yang Allah itu menjanjikan kepada kita? Ya? Surat 2 218. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat 9 ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Satu lagi surat 8 ayat 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. 3 ayat tadi ada kesamaan. 3 hal yang terkandung dalam ayat tadi. Iman, hijrah, dan jihad fisabilillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. 3 komponen ini. Iman. Iman bagaimana? Iman yang sungguh-sungguh. Bukan iman-imanan. Iman yang sungguh-sungguh. Banyak ayat. Hijrah. Bukan sekedar pindah tempat. Tapi hijrah di sini sekarang ini lebih ditekankan merubah perilaku. Dari yang tidak baik, hijrah. Dari berpikiran jahat, hijrah, berpikiran yang baik. Dari merencanakan kejahatan-kejahatan terutama jahati umat Islam, stop, hijrah, dan seterusnya.
Jadi hijrah jangan diartikan sekedar pindah tempat. Memang iya pindah tempat itu hijrah. Sebagaimana Rasulullah bersama para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah. Tapi hijrah dalam ayat ini, ayo diartikan pindah pola pikir, pindah perilaku dan sebagainya dari tidak baik menuju pada baik. Yang terakhir jihad. Jadi 3 ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amalin al-basir. Apa yang diberikan oleh Allah? Di surat 2:218 tadi, mereka itulah yang selalu menggarap rahmat Allah dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Surat 9 ayat 20, Allah akan meninggikan derajat mereka. Dan mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Adapun surat 8 ayat 74, mereka itulah mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rezeki di sini. Luar biasa. Inilah para jamaah yang berbahagia. Kalau kita bicara hidup mulia dan mati syahid, dibentangkan luas, dibeber luas oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita. Sekali lagi, jadilah kita orang-orang yang tahu jalan-jalan yang diberikan oleh Allah tadi, dan kita menjadi orang yang mau mengikuti jalan-jalan itu, sehingga kita menjadi orang yang mulia baik dunia sampai di akhirat kita. Dan ketika kita dimatikan oleh Allah, minimal husnul khotimah, syukur-syukur mati dalam keadaan syahid. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah semangat kita bersungguh-sungguh untuk manfaatkan kehidupan ini dalam rangka menegakkan agama Allah, yakni Islam, dan juga dalam rangka menuju pada kehidupan yang mulia dunia dan akhirat serta bahagia di sisi Allah kelak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما